Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Mengawali khutbah pada Jumat yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita muji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada Jumat yang sangat sejuk ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang telah dibebankan kepada kita sebagai orang yang mukallaf, yaitu untuk menunaikan ibadah Jumat secara berjamaah. Demikian juga salawat beriring salam bila sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, juga kepada para ulama yang muktabar yang masih hidup di muka bumi yang fana ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada hari ini merupakan Jumat terakhir. Tepatnya kita berada pada hari terakhir pada tahun 2021, yang intinya bahwasanya esok kita telah memasuki tahun baru miladiah, yaitu tahun 2220 miladiah. Ini berarti bahwasanya kita sebagai hamba Allah, secara matematika umur kita sudah bertambah setahun. Namun pada hakikatnya, dan kita ingat bersama bahwasanya umur kita sudah berkurang setahun. Artinya Allah telah mengurangi masa hidup kita itu setahun. Dan intinya kita telah mendekati kepada kematian. Oleh karena itu, baiklah pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa hal mengenai tentang bagaimana menyikapi memasuki tahun baru yang selalunya kita laksanakan dan kita ikuti setiap pergantian tahun, baik pergantian tahun Hijriah maupun pergantian tahun Miladiah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 18 mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah hanya kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan jadilah kamu orang-orang yang selalu memperhatikan apa yang telah engkau buat sebagai persiapan untuk mengikuti hari-hari esok, sebagai persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kepada kita, memanggil kepada kita orang-orang beriman untuk memperhatikan apa yang akan kita isi pada hari-hari ke depannya. Hari demi hari selalu berganti. Hari diganti dengan minggu, minggu diganti dengan bulan, bulan diganti dengan tahun, tahun berganti dengan windu, windu berganti dengan abad. Inilah proses perjalanan waktu, begitu cepat.
tidak terasa kita sudah berada di hujung tahun pada hari ini. Yang artinya telah banyak perbuatan, perkataan, amal yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Apakah amal itu amal buruk? Apakah amal itu amal baik? Dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bila amal yang kita tinggalkan pada tahun-tahun yang lalu adalah amal-amal yang baik, maka kita termasuk adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila amalan-amalan yang kita lakukan terdahulu itu adalah amal-amalan yang jahat, maka kita akan juga mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengintrospeksi diri, melakukan muhasabah diri pada akhir tahun 2021 ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa harusnya kita rencanakan untuk mengisi tahun-tahun yang akan datang? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama sekali kita bersyukur adalah atas nikmat umur yang Allah panjangkan pada hari ini kepada kita. Yang artinya kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada tahun-tahun yang lalu. Untuk kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik pada tahun 2022 ini. Oleh karena itu perencanaan yang harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari, untuk mengisi bulan-bulan tahun-tahun yang akan datang, di mana hayat masih di kandung badan, supaya kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla autazanu." Apa kata Allah? Apa kata Umar? Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh orang lain. Jadi kita introspeksi diri, muhasabah diri sebelum kita dinilai oleh orang lain. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu melakukan introspeksi diri. Melakukan introspeksi diri bukannya hanyalah pada akhir tahun, pada setiap saat, setiap jam, setiap waktu. Apabila kita melakukan sebuah kesalahan, maka segeralah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri yang terbaik adalah apabila kita melakukan amalan-amalan yang baik, maka terus kita tingkatkan amalan itu. Dan apabila kita melakukan sebuah perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu adalah ucapan atau taubat kita yang sangat mudah apabila kita setelah melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya kata Umar, timbanglah amal kalian sebelum amal kalian itu ditimbang di hari akhirat. Oleh karena itu kita menimbang-nimbang pada hari ini amalan apa saja yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu. Perbuatan apa saja yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Apakah perbuatan itu sudah bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, kepada umat, kepada manusia, atau bahkan sebaliknya. Kehadiran kita memberikan kezaliman kepada orang lain. Kehadiran kita membuat orang lain menjadi susah. Kehadiran kita membuat orang lain menjadi tidak bisa bergerak. Kehadiran kita membuat orang lain terzalimi, tersakiti atas apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu kita menimbang-nimbang kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Apakah perbuatan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya perbuatan kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang mencelakakan orang lain, yang akibatnya kita harus bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkannya di kemudian hari. Di yaumil qiyamah Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, antadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang-orang itu yang rugi, orang-orang yang bangkrut? Rasulullah mempertanyakan kepada para sahabat.
Wahai sahabatku, siapakah di antara kita orang yang bangkrut? Atau dikatakan siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man lam dirhama lahu wal mana'a. Yang dikatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki harta benda. Apa kata Rasul? Lah, bukan itu. Itu adalah orang bangkrut secara finansial, orang bangkrut secara ekonomi iya. Tapi yang Rasulullah maksudkan orang bangkrut adalah orang bangkrut dalam agama. Bagaimana dikatakan orang bangkrut dalam agama? Adalah orang-orang yang selama hidupnya dia punya amal sholat, punya amal ibadah, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Tapi amal-amal ini menjadi hilang. Amal-amal ini menjadi sirna, menjadi pupus karena dia melakukan sebuah kezaliman, karena dia melakukan sebuah pernyataan atau sikap yang menyakiti orang lain. Mungkin dia melakukan sebuah pengeksploitasian terhadap orang-orang yang lemah. Mungkin dia melakukan sebuah pertumpahan darah selama dia hidup di muka bumi. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang pernah dizaliminya di mahsyar nanti akan menuntut bahwa dia pernah dizalimi oleh si A, sehingga si A itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil amalnya untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Akan diambil setiap perbuatan yang baiknya untuk digantikan dengan orang yang pernah dizalimi oleh dia, yang pernah disakitinya oleh dia, yang pernah menumpahkan darah di muka bumi ini. Itu akan digantikan dengan amalan-amalan yang pernah dia miliki. Baik amal itu bersumber daripada salatnya, zakatnya, puasanya, dan amal ibadah yang baik yang lainnya. Dan bahkan yang lebih naisnya adalah ketika amalan itu sudah habis dan hutangnya kepada orang yang pernah dizalimi itu belum terbayarkan, maka perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa dari orang yang pernah dizaliminya akan dikembalikan kepada orang yang menzaliminya itu. Dalam istilah jatuh tangga tertimpa tangga, lehret barinyen rubah rinyen watir. Artinya amal sudah habis dan dosa orang dikembalikan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu Allah mengatakan, masalah muamalah, masalah hamba dengan hamba itu harus diselesaikan di antara hamba. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita nantinya di yaumil mahsyar, apabila kita tidak meminta maaf atau tidak meminta ganti rugi terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dan ini akan menjadi sebuah pengadilan yang sangat adil dan seadil-adilnya. Oleh karena itu, masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Apabila kita pernah melakukan sebuah kezaliman, pernah melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Marilah kita untuk selalu meminta maaf. Apabila kita telah merugikan dia, marilah kita membayarnya kembali. Ini kesempatan yang Allah berikan, jangan pernah kita sia-siakan. Karena nanti di yaumil kiamah tidak ada lagi sebuah pengadilan yang sangat adil selain daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini boleh di dunia untuk berkilah, selama jabatan masih di kandung badan, masih punya pengaruh, masih punya power, kekuasaan. Mungkin hukum di dunia ini boleh kita permainkan, boleh kita membayar pada penegak-penegak hukum. Tapi di yaumil kiamah itu tidak akan berlaku. Sehebat apapun kita hari ini, banyak orang-orang yang telah hebat masa lalu. Di mana mereka? Semua sudah sirna. Mereka sudah mati. Hebatnya Fir'aun, mati. Hebatnya Qarun, mati. Semua akan mati. Apa yang kita banggakan ketika kita masih hidup di dunia ini? Walaupun Allah berikan kesempatan kepada kita, meskipun Allah memberikan sebuah kekuasaan kepada kita, tapi ingatlah, jangan pernah kita menggunakan kekuasaan itu untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu kita ingat untuk merenungi, untuk muhasabahkan diri. Bagaimana
perencanaan yang harus kita lakukan untuk mengisi tahun yang akan datang. Yang pertama adalah mensyukuri umur. Umur yang telah Allah berikan ini merupakan rahmat. Sebaik-baik umur adalah umur yang selalu melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, sebaik-baik atau sejelek-jelek umur yang panjang itu adalah umur-umur yang melakukan kejahatan. Ini sebuah pertaruhan yang harus kita lakukan. Kemana umur kita? Karena ini akan dipertanyakan oleh Allah. Ketika Allah katakan, kemana kamu bawa umur yang telah aku berikan? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu berikan untuk agamamu? Untuk saudara-saudaramu? Untuk dirimu sendiri? Kemana umur yang telah Allah berikan ini? Mulai besok kita telah bertambah umur. Pada satu sisi. Dan pada sisi lain kita telah berkurang umur. Maka umur kita ini akan dipertanyakan oleh Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah kita hari ini. Ketika umur kita telah bertambah, jadilah kita orang-orang yang lebih arif dan bijaksana dalam mensikapi kehidupan ini. Jangan dengan umur, dengan kekuasaan yang Allah berikan itu menjadi sombong dan angkuh. Tidak melihat kepada orang-orang yang lemah. Tidak mempedulikan anak-anak yatim. Kesempatan Allah berikan tidak bisa terulang 2 kali. Kesempatan itu hanya habis sekali. Ketika kita kaya, maka manfaatkanlah kekayaan itu untuk kebaikan-kebaikan. Ketika kita diberikan kekuasaan oleh masyarakat, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk kebaikan-kebaikan. Tidak akan berarti ketika Anda telah tidak kaya lagi, ketika Anda jatuh miskin, tidak bisa berbuat amalan-amalan ibadah dengan harta kita. Ketika kita tidak lagi mempunyai kekuasaan, kita tidak bisa lagi membuat sebuah peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan ini pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah untuk kebaikan kita sendiri. Pergunakanlah untuk kebaikan keluarga. Pergunakanlah untuk kebaikan lingkungan, masyarakat, dan agama nusa dan bangsa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagaimana memuhasabahkan diri dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan tanggung jawab kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan apakah selama ini telah kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan pernah mengajak mereka atau mengajarkan mereka agama, atau kita bahkan hari ini membiarkan mereka dengan lalai kehidupannya sendiri, lalai dengan aktivitasnya sendiri. Ini merupakan tanggung jawab yang besar dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah mengajarkan anak-anak kita akan agama, atau hanya kita lepas saja mereka? Kalau kita telah melaksanakan dan mengajarkan anak-anak kita akan ajaran agama, alhamdulillah. Kalau kita tidak punya kemampuan, mari kita hantarkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan. Alhamdulillah di kampung kita ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan. Mari kita hantarkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan sebagai tanggung jawab kita terhadap generasi yang kita tinggalkan nantinya. Kalau kita tinggalkan generasi-generasi yang lemah secara iman, maka kita akan menunggu kehancuran baik kepada dirinya maupun kehancuran terhadap agama. Tapi kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat akan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun perkembangan situasi zaman pada hari ini tanpa batas, teknologinya luar biasa, tapi dia bisa menghadapi dengan iman yang dia miliki dengan kokoh di dalam dadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tanggung jawab kita adalah mencari nafkah yang halal. Nafkah adalah sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada kita sebagai pimpinan di dalam rumah tangga. Maka pastikanlah setiap pekerjaan, usaha, perbuatan kita dalam mencari rezeki adalah dalam prosesnya mendapatkan rezeki-rezeki yang halal. Rezeki-rezeki yang dihalalkan oleh Allah, rezeki yang telah tertentu syaratnya bagaimana untuk mencari rezeki yang halal tersebut. Hindari diri kita daripada praktek-praktek riba. Hindari kita dari praktek-praktek penipuan. Apabila kita sebagai pedagang, janganlah pernah memberatkan timbangan. Apabila kita sebagai pedagang,
Janganlah kita melakukan sebuah penipuan dalam transaksi jual beli. Apabila kita sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, bekerjalah sesuai dengan SOP yang berlaku. Bekerjalah sesuai dengan amanah. Bekerjalah sesuai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan, pekerjaan, usaha yang kita lakukan ada nilai-nilai ibadah. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niat, diawali oleh niat. Apa niat ketika kita bekerja? Apa niat kita ketika kita berusaha? Niat kita tidak lain adalah untuk mencari rezeki sebagai tanggung jawab kita yang akan kita bawa kepada keluarga kita yang akan dimakan oleh anak istri kita. Aneh hari ini apabila orang mengatakan bahwa susah mencari rezeki. Begitu luas bumi Allah. Bumi beserta isinya Allah peruntukkan hanya kepada manusia dan makhluknya yang lain. Kalau kita yang telah diberikan oleh Allah kekuatan akal, tidak bisa menggunakan akal dengan sebaiknya untuk mencari rezeki, maka aneh bagi kita sebagai manusia yang normal kalau ada orang yang tidak mampu untuk mencari rezeki di muka bumi Allah ini. Binatang melata saja yang Allah ciptakan punya rezeki dia sendiri. Itu binatang melata yang bergeraknya cukup lambat, tapi dia punya rezekinya sendiri. Makanya aneh ketika kita sebagai manusia yang telah diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, mental, spiritual, akhlak, akal, ilmu pengetahuan, tapi tidak mampu kita menggunakannya sebaik-baiknya untuk mencari rezeki Allah di muka bumi yang luar biasa ini. Selanjutnya yang ketiga sebagai tanggung jawab kita adalah memeriksa amalan ibadah kita selalu. Apakah amalan ibadah kita ini menghitung-hitung kembali? Apakah sudah sesuai rukun dan syaratnya ketika kita menunaikan ibadah? Apakah pakaian yang kita gunakan adalah pakaian sudah bersih? Bukan hanya bersih secara lahiriah, tapi bersih secara batiniah. Apa makna bersih secara batiniah? Bahwa pakaian kita gunakan ini adalah kita beli dengan jerih payah, rezeki yang halal, bukan bersumber dari rezeki yang tidak halal. Bayangkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan, sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita gunakan, apabila dia bersumber dari sumber yang tidak halal, maka dia akan tercermin dalam karakter kita. Tapi kalau sumber yang kita gunakan, kita makan, kita minum, dan kita pakai itu adalah sumber yang halal, maka akan tercermin karakter-karakter atau akhlak-akhlak yang baik. Ini tidak bisa ditipu. Karena sesuatu yang kita makan dan minum akan menjadi darah. Dan darah itu akan mengalir dalam tubuh kita dan akan terekspresi dalam jiwa kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi kami mengajak, pastikanlah apa yang kita cari ini di muka bumi adalah benar-benar adalah dari jalan yang halal. Prosesnya halal, pemanfaatannya adalah secara halal. Dan apabila ada lebih kita peruntukkan untuk kebaikan-kebaikan, pembangunan-pembangunan masjid, pembangunan-pembangunan madrasah, lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain. Semoga rezeki yang Allah berikan ini menjadi rezeki yang baik, yang terbaik yang kita miliki. Di samping Allah menjadikan kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Apabila kamu bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan, maka Allah akan mengganda-gandakan nikmatnya kepada kita. Tapi apabila kita kufur, la azidannakum, bahwa kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini suatu hal yang perlu kita ingat kembali bahwasanya mensyukuri itu mudah apabila kita mau. Mensyukuri itu bisa dengan ucapan. Mensyukuri itu bisa dengan amal. Yang paling mudah adalah mensyukuri dengan perkataan. Dan ini jarang sekali kita melihat. Ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan, pernahkah kita terucap alhamdulillah? Ketika kita mendapatkan apa yang kita hajatkan, pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah? Ini merupakan refleksi syukur yang harus kita lakukan setiap harinya. Setelah kita imbangi dengan refleksi syukur dengan ucapan, kita lakukan dengan perbuatan. Kita laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang agak berat. Tapi bagi orang yang telah selalu menempatkan dirinya
pada tempat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mudah. Dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Dia akan teringat ketika panggilan azan oleh muazin. Dia akan datang. Hatinya terikat dengan masjid. Ketika mendengar kalam Allah dibacakan, maka hatinya akan bergetar. Inilah rata-rata syukur yang perlu kita hadirkan dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita dianggap oleh Allah orang yang tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, di akhir penyampaian ini, khatib sekali mengajak marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dalam artian mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Akhirnya kepada Allah kita mohon ampun dan mohon petunjuk kepada Allah, semoga di tahun 2022 ini Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan dan umur panjang untuk mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk diri kita, baik untuk keluarga, lingkungan masyarakat, dan nusa dan bangsa dan agama kita ini. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah luar biasa di mana-mana. Untuk menghindari fitnah, maka amalkanlah sebuah ayat dalam Al-Quran, itu ayat kursi, untuk terhindar dari fitnah dajjal yang luar biasa hari ini merajalela. Akhirnya kepada Allah kita bersyukur supaya apa yang kita sampaikan ini menjadi iktibar pada khatib sendiri dan hendaknya menjadi pelajaran kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfirli wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.